bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, al-a'malu, adapun perbuatan-perbuatan itu, al-a'malu, adapun perbuatan-perbuatan itu binniyah, tergantung pada niatnya. Walikulli imri'in, walikulli, dan bagi tiap-tiap imri'in, orang, manawa, akan memperoleh apa yang dia niatkan. Faman maka siapa saja karena ada ia hijratuhu, pindahnya, hijratu pindah ya, secara bahasa hijratu pindah, ilallah wa rasulihi. Ila ini bisa, memang ila ini secara asal kepada ya, tapi ini kurang pas kalau kita artikan kepada, kita artikan karena aja. Jadi faman maka siapa saja kanat ada ia hijratuhu, pindahnya, ilallah karena Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu maka pahala pindahnya ilallah wa rasulihi, karena Allah dan rasulnya. Allah nanti yang akan menanggung pahalanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, wa man, dan siapa saja kanat ada ia hijratuhu, hijrahnya atau pindahnya, lidunya, karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan dunia tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan mendapatkan dunia tersebut. Awi meratin, atau karena perempuan. Ya tajawajuha, dia akan mengawini perempuan tersebut. Ini yang belum dapat lagi siapa ya? Tinggal menjadi. Betul punya Pak Tubat ini. Nomor apa? Nomor 11. Nomor 12 itu. Fa hijratuhu, maka pahala pindahnya itu ila ma hajara ilaihi, menurut niat karena apa dia pindah. Jadi ulangi lagi, fa hijratuhu, maka nomor 12 Pak, terakhir sih, nomor 12 hadis yang paling atas. Yang paling atas itu nyampe fa hijratuhu, maka pahala pindahnya itu ila menurut ma hajara ilaihi, niat karena apa dia pindah. Untuk itu para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang saya hormati, amat penting bagi setiap orang untuk meluruskan niatnya atau keinginannya di saat akan melakukan kegiatan, baik yang bersifat dunia maupun akhirat. Karena jika ia tersalah dalam berniat, maka ia akan menanggung kerugiannya. Jadi sesuai hadis tadi, maka Allah akan memberi pahala, Allah akan memberi imbalan kepada siapa saja dia berbuat apa saja, baik berbuat sifatnya keduniaan maupun yang bersifat akhirat, akan Allah balas sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai hadis tadi. Saya menukil sebuah hadis. Ini saya tertarik, ini sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sahihnya nomor 3339 dalam kitab Juhud bab ambisi dunia. Jadi berhati-hati, marilah kita senantiasa kalau memang kita melakukan kegiatan apa, betul-betul niatkan karena Allah. Misalnya kita betul datang ke Alil ini benar-benar karena ingin belajar
belajar agama, belajar ingin mencapai ridho Allah. Contohnya seperti adik-adik saya yang dari Kamal, kalian datang ke sini jangan niatnya saya kalau udah datang nanti saya nggak naik sabuk, jangan gitu. Ya, kalau kalian datangnya ke sini hanya karena ingin naik sabuk, maka kalian akan dinaikkan sabuknya dengan seizin Allah. Tetapi kalian tidak akan mendapat keuntungan akhirat. Seharusnya bagaimana kita harus meluruskan niat kita jika kita akan melakukan satu kegiatan apa saja, ya. Sebagaimana dalil berikut ini. Jadi itu tidak ada, saya memang betul tadi. An Zaid bin Sabitin, dari Zaid anaknya Sabit radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man kanat ad-dunya hammahu, man, siapa saja. Kalau di sini pakai man, ini makanya biasanya tertuju pada makhluk yang bernyawa, khususnya manusia. Ya. Kanat ada ia ad-dunya, kehidupan dunia, hammahu, sebagai ambisinya atau keinginannya, faraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi para bapak dan para ibu, siapa saja yang tujuan awalnya, yang niatnya dia melakukan suatu kegiatan itu karena dunia tujuannya, pasti nanti di belakangnya Allah akan mencerai-beraikan urusan kehidupannya. Sebagai contoh, mohon maaf, mau tidak mau memang kita harus bicara tentang ini. Contohnya sekarang di Indonesia ini, orang yang ingin menjadi pejabat atau DPR atau apa, sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka hampir dipastikan orang yang ingin mengejar lurah misalnya, ingin yang mengejar DPR atau ingin menjadi bupati, hampir dipastikan dia tujuannya adalah dunia dan ini. Maka lihatlah itu belakangnya, maka Allah cerai-beraikan seluruh kehidupannya. Baik dia dalam masa jabatan selesai jabatannya dia akan terhina atau keluarganya berantakan seperti itu. Kenapa? Karena tidak mungkin orang mengejar DPR, orang mengejar lurah betul-betul karena ingin mengharap ridho Allah. Tidak bisa, rugi, mahal, biayanya sangat besar. Hampir dipastikan orang yang mengejar suatu jabatan itu pasti karena dunia. Maka tidak heran kalau kita lihat para pejabat kita, baik legislatif maupun eksekutifnya, di akhir masa jabatannya Allah cerai-beraikan seluruh urusannya. Karena dalilnya sudah jelas. Waja'ala faqrahu, dan Allah menjadikan faqrahu, kefakirannya, baina ainaihi, ada di antara kedua matanya. Para bapak dan para ibu, kalau memang dunia yang kita kejar, maka Allah jadikan kebutuhan kita ini ada di kedua mata kita. Manusia itu, kata Allah, seandainya diberi satu lembah emas, dia akan minta satu lembah emas yang lain. Manusia itu sifatnya adalah senantiasa kurang. Kalau Allah sudah jadikan kehidupan dunia ini ada di depan mata kita, ada di kedua mata kita, maka orang itu tidak akan pernah merasa cukup. Mohon maaf, kalau misalnya walaupun gajinya 100 juta dan seluruh fasilitas hidupnya ditanggung oleh negara, merasa kurang. Buktinya apa? Tidak ada yang korupsi itu orang petani, tidak ada. Yang memakan uang rakyat itu adalah orang yang notabene gajinya kalau kita lihat satu kali sebulan saja tidak habis kita makan 2 tahun. Tapi mereka masih kurang. Kenapa?
Karena Allah jadikan kebutuhannya ada di kedua mata. Sehingga apapun yang dipandang dia harus kurang. Punya uang 5 juta, dia ingin 10 juta. Diberi 10 juta, ingin 20 juta. Terus dan sebagainya. Makanya ada sebuah ayat, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu orang yang senantiasa mengumpulkan harta wa'adadah dan begitu-begitunya. Ya sabu'an nama lahu akhladah, dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Maka kata Allah tidak. Kalla la yumadzanna fil utama. Sekali-kali tidak, kelak dia akan dilempar ke neraka utama. Naudzubillah min dzalik. Makanya para bapak dan ibu, marilah kita luruskan niat kita setiap kita melakukan suatu kegiatan, baik itu bersifat dunia maupun akhirat. Maka niatkan, niat kita ini adalah untuk mencari keridhaan Allah, untuk mengejar kehidupan akhirat. Kemudian selanjutnya hadis, walam ya'tihi minad dunya, dan tidaklah ia mendapatkan dunia illa ma kutiba lahu, illa kecuali apa yang kutiba lahu telah ditetapkan baginya. Sebetulnya walaupun kita mengejar bagaimanapun juga dunia itu, dia tidak akan dapat melampaui sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, wa man kana, dan siapa saja kana ada ia al-akhiratu, kehidupan akhirat, niyatahu, sebagai niatnya dari setiap kegiatan itu, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan mengumpulkan baginya amrahu, urusannya. Hampir dipastikan ibu dan bapak, marilah kita lihat orang senantiasa singkoh, orang senantiasa sabar dalam menjalankan agama, orang yang betul-betul berhati-hati dalam kehidupannya, walaupun dia tidak kaya, dia mesti stabil, terus stabil, tidak pernah kekurangan, dan senantiasa urusannya dicukupkan oleh Allah. Waja'ala ghinahu, kenapa? Karena Allah menjadikan ghinahu, rasa kayanya itu fi qalbihi, ada di dalam hati. Kalau Allah sudah menjadikan seseorang hatinya merasa kaya, sekalipun ada harta di depannya yang memang harta itu bukan miliknya, pasti dia tidak akan mengambilnya. Pasti dia akan berusaha mengembalikan harta yang ada tersebut kepada pemiliknya. Orang yang Allah jadikan rasa kaya itu ada di dalam hatinya, pasti dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia hanya mencukupkan dirinya terhadap sesuatu yang memang Allah jadikan sesuatu itu menjadi hak hidupnya. Seperti itu, saudara, para bapak dan para ibu. Kemudian wa'atathu dunya, dan dunia datang kepadanya, kepada orang yang memang kehidupan akhirat itu tujuannya, wahia rahimatun, dalam keadaan hina. Jadi orang-orang yang memang hidupnya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, ditujukan untuk mencari kebahagiaan kehidupan akhirat, dia tidak peduli kepada dunia. Dia tidak akan memburu. Kalau Allah berikan dunia kepada hidupnya, maka dunianya akan dimanfaatkan untuk mencari keridhaan Allah. Lo simpan TV, lo etaro para bapak dan para ibu. Padahal kata Rasulullah, sebetulnya para bapak dan para ibu, uang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu sebetulnya bukan uang yang kita simpan, bukan. Sebenarnya kekayaan yang kita miliki itu adalah uang yang kita infakkan di jalan Allah untuk cek keridhaan Allah. Contohnya, mohon maaf, seandainya ada orang yang sangat kaya meninggal,
apakah uang itu jadi miliknya? Tidak. Bisa jadi kekayaan yang dia tinggikan itu menyebabkan terjadinya silang sengketa di antara anak-anaknya, rebutan karena warisan. Atau bisa jadi uang kekayaannya yang dia cari, yang dia kumpulkan itu bisa jadi menjadi milik orang lain. Mungkin ngode laki boleh, maka hartanya mesti jadi orang laki-laki lain. Padahal dialah yang bertanggung jawab di akhir di sisi Allah. Makanya marilah para bapak dan para ibu, memang ini agak keluar dari pembahasan sholat, namun saya tertarik ada hadis seperti ini kita sampaikan agar apa? Agar dalam hidup ini kita untuk senantiasa berhati-hati dalam menempatkan niat di dalam setiap kegiatan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan tentang kembali lagi kepada materi yang hadis nomor 2. Idza kunta ila shalah, idza apabila kunta kamu berdiri ila shalah untuk mengerjakan salat, fasbiril wudu'ah, fasbir maka sempurnakanlah, fasbir maka sempurnakanlah al wudu'ah pada wudu. Jadi kemarin sudah dibahas bagaimana orang yang tidak menyempurnakan wudu. Ingat, wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Wudu kita salah, maka sholat kita tidak akan diterima. Summa kemudian istaqbil, menghadap al-qiblat, kiblat, menghadap kiblat. Fakabir maka bertakbir, maksudnya lalu bertakbir. Jadi para bapak dan para ibu, faedah dari kata fa, summa dan waw. Jadi perhatikan di sini. Kata Rasulullah, idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, fasbiril wudu, maka sempurnakanlah wudu. Di sini pakai summa. Jadi antara sholat dengan menghadap kiblat tidak ditentukan batasnya. Bisa saja masih agak lama, atau dia langsung segera sholat karena pakai summa. Makanya summa staqbil kiblat, kemudian menghadap kiblat. Nah, setelah menghadap kiblat maka fakabir, dia pakai fa. Fa itu adalah huruf yang menggandeng dengan cepat. Fakabir. Jadi antara dia menghadap kiblat dengan ucapan takbir hampir tidak ada batas, hampir tidak ada jeda waktu. Sehingga di situ orang yang menghadap kiblat maka sangat salah orang yang melafadzkan niat secara lisan. Masih lama. Kadang-kadang sudah menghadap kiblat melafadzkan niat, saya tidak hafal karena memang tidak pernah belajar, agak lama. Padahal sini pakai fa. Begitu menghadap kiblat fakabir, lalu bertakbir, tidak pakai summa. Jadi antara menghadap dengan ucapan takbir tidak ada kegiatan lain, baik berupa perbuatan maupun berupa ucapan. Kenapa? Karena antara akiblata dengan kabaroh itu dihubungkan dengan huruf fa. Seandainya dihubungkan dengan huruf summa, bisa jadi ada. Karena kalau summa itu bisa lama, bisa sebentar. Tapi kalau fa itu pasti. Contohnya seperti ini. Contohnya masjiron ke pasar, lalu Pak Samidi, itu tidak ada jeda. Tapi kalau masjiron ke pasar, kemudian Pak Samidi, bisa ada jeda. Bisa masjiron ke pasar jam 7 dan Pak Samidi bisa jam 8. Tapi kalau fa, maka berurutan. Tapi tetap Pak Samidi tidak nyalip masjiron, tetap masjiron ada di depan. Masjiron ke pasar, fa Pak Samidi, lalu Pak Samidi tentu beriringan. Jadi tidak ada jeda, tidak boleh ada jeda antara kalimat yang dihubungkan dengan kalimat fa. Jadi ini terutama adik-adik ya,
yang biasa ini. Jadi ingat, ini hadisnya hadis Muslim ya. Kata Rasulullah, kalau kita berdiri sholat diperintahkan untuk menyempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat, setelah menghadap kiblat segera fakabir. Fakabir maksudnya itu lalu mengucapkan takbir. Takbir itu namanya Allahu Akbar, bukan angkat tangan ya. Kita ucap takbir ya, bukan angkat tangan ya. Baik ya, keterangan sekarang. Memahami kedua hadis Nabi di atas, maka dapatlah kita menarik suatu kesimpulan sebagai berikut. 1. Niat bukanlah suatu ucapan tertentu, melainkan perbuatan hati. 2. Melafazkan atau mengucapkan niat dalam bentuk tertentu, tidak ada perintah maupun contoh dari Nabi SAW. Seandainya mengucapkan niat ini ada contoh dari Rasulullah SAW, pasti datang kepada kita hadis-hadis yang sahih. Memang banyak hadis-hadis tentang mengucapkan lafaz. Tetapi para ulama sepakat seluruh hadis-hadis yang menerangkan tentang mengucapkan lafaz niat, seluruhnya derajatnya adalah kalau tidak maudhu pasti dhaif seperti itu ya. Baik. Untuk itu kami menghimbau kepada segenap kaum muslimin agar supaya berhati-hati dalam menyampaikan maupun menerima suatu hadis, agar tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang celaka. Perhatikan dan renungkanlah hadis-hadis di bawah ini. Hadis yang pertama adalah An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, kafa, cukuplah, bil mar'i, pada seseorang itu, kadziban, dianggap dusta atau soal dustanya. Kapan? Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Ayyuhaddisa, jika ia memberitakan, bikulli, pada tiap-tiap, ma, apa yang sami'ah, ia dengar. Terutama tentang hadis. Kita jangan sembrono setiap ada hadis di-share, tabayun terlebih dulu. Karena orang yang mendengar suatu berita kemudian memberitakan ke orang yang lain, kata Rasulullah, sudah dianggap berdusta. Karena dia belum tabayun, karena dia belum memperhatikan apakah berita ini benar atau tidak. Loh, kan kita ada ahli hadis. Betul, para bapak dan para ibu, kita kan bukan ahli hadis. Dan mungkin kita akan mengetahui suatu hadis dari sini derajatnya sahih atau lemah. Tetapi sekarang sangat mudah sekali untuk melacak apakah hadis itu dhaif atau sahih. Paling tidak kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian ahla dzikri, kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, apalagi tentang suatu agama. Jadi hati-hati kalau kita mendapatkan suatu hadis, jangan buru-buru disampaikan ke orang lain. Teliti dulu, tanyakan dulu, apakah hadis yang saya terima ini betul apa tidak. Sebagaimana sekarang terjadi di bulan Rajab ini, ramai di HP, yang puasa 2 hari, yang puasa gini, yang gini, sampai saya tegur oleh cucu saya, loh kakek kok enggak puasa, loh kenapa gini-gini. Wah, gitu. Makanya ibu, kalau ibu tergabung dalam info manfaat dan juga kajian pondok ilmu, di sana insya Allah saya share hadis-hadis tentang Rajab itu seluruhnya adalah ada di dua posisi. Kalau tidak maudhu pasti dhaif, tidak ada yang sahih. Memang bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Secara umum kita diperintahkan untuk meningkatkan amal ibadah kita, karena amal ibadah, amal kebaikan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Begitu sebaliknya,
perbuatan maksiat juga akan dilipat gandakan dosanya. Tetapi tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa saja di bulan Rajab ini ada amalan-amalan tertentu, amalan umum, tidak ada amalan-amalan tertentu. Baik. Kemudian berikutnya, keterangan maksud dari hadis di atas ialah seseorang telah dianggap berdusta jika orang tersebut menyampaikan atau menerima hadis tanpa diselidiki terlebih dahulu tentang kebenarannya. Yang pertama. Tentang kedua, inilah yang saling ngeri pada Bapak dan Ibu, hadis kedua ini. Perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di juz 1 halaman 35. Yang tadi diriwayatkan oleh Muslim juz 1 halaman 8. Sekarang yang hadis yang kedua. An Salamata bin Al-Aqwa, dari Salama anaknya Al-Aqwa, qala, ia berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sami'tu, aku mendengar, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, May yakun, man, siapa saja, yaqul, ia mengucapkan, alayya, atas namaku, kata Rasulullah, malam akul, malam, pada apa yang tidak aku katakan, fal yatabawa, maka ia harus mengambil maq'adahu, tempat duduknya, minanna, yaitu di api neraka. Perhatikan, di sini kalau kita belajar nahwu, ini adalah man syarat. Ya, makanya pasti ada fak syaratnya. Pasti di sini, makanya di sini fal yatabawa. Ini suatu yang pasti. Maka ia pasti, hasilnya begini. Maka ia pasti akan mengambil tempatnya di mana? Di neraka. Jadi siapa saja yang mengatakan ini hadis padahal Rasulullah tidak pernah meriwayatkan hadis itu, maka berhati-hatilah. Naudzubillah dzalik, mudah-mudahan kelalaian kita, kealpaan kita dahulu mudah sekali menyempurnakan hadis. Banyak sekali hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat ini. Contohnya misalnya perpecahan umat adalah rahmat, padahal hadis itu adalah hadis palsu. Padahal orang itu menisbatkan kepada Rasulullah. Mereka mengatakan hadis Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan tentang tersebut. Makanya hati-hati para bapak dan para ibu. Saya ulangi lagi, man, siapa saja yakul, ia mengatakan alayya, atas namaku, malam akul, pada apa yang tidak aku katakan, falyatabawa, maka ia harus mengambil maq'adahu, tempat duduknya, minanna. Diancam oleh Allah melalui lisan orang yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Barang siapa berdusta atas nama Rasulullah, pasti dia akan dimasukkan ke neraka. Bagaimana caranya? Yaitu meriwayatkan hadis, padahal dia tidak tahu apakah hadis ini sahih atau tidak. Jangankan hadis para bapak, padahal mohon maaf, seandainya kita mendapatkan suatu obat, apa kita ujuk-ujuk akan minum? Tidak mungkin. Obat saja kita pasti bertanya. Kenapa tentang urusan yang lebih penting dia tidak bertanya? Hadis, oh ini sampaikan. Oh ini hadis, sampaikan. Jangan. Mendapatkan suatu hadis, lebih baik tanya. Berterang, sekarang sangat mudah untuk mencari tentang sanad-sanad hadis itu, apakah ini sahih atau dhaif. Tinggal ketik Google, atau tinggal tanya ke teman-teman. Kalau saya punya teman namanya Mas Reza itu, tanya apa aja, Mas ini hadis saya tidak jawab, ini begini. Dan alhamdulillah saya juga sudah punya koleksi Sunan Sabah yang dulu dikasih Ustaz Fajri ini, banyak sangat membantu ke saya. Dan juga kalau di sana kebetulan Sunan Sabah itu adalah seluruhnya berisi hadis-hadis yang sahih. Makanya ibu-ibu kalau nanti kita tahu Sunan Sabah itu adalah
Syekh Albani itu telah dipisah. Misalnya Sahih Sunan Tirmidzi, ada Dhaif Sunan Tirmidzi. Kebetulan yang saya miliki itu adalah yang sahih-sahihnya. Makanya nanti di kitab ini para bapak dan ibu ada banyak yang dibanding. Setelah saya punya kitab itu, setelah saya cari di situ tidak ada di kitab sahihnya, berarti itu masuk kepada yang Dhaif, kita banding seperti itu. Karena dulu waktu kita mencatat ini adalah pakai yang masih umum, kitab Sunan Nasai, kitab Tirmidzi itu. Jadi kita belum tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan alhamdulillah setelah sekarang beliau Syekh Albani telah memisahkan antara yang dhaif dan sahih, maka mudah melacaknya. Baik, kesimpulan niat dalam pelaksanaan sholat. Satu, niat bukanlah suatu ucapan, tetapi perbuatan hati yang disengaja untuk melakukan suatu perbuatan. Dua, tidak ada perintah maupun contoh dari Nabi SAW jika akan melaksanakan sholat agar supaya melafadzkan atau mengucapkan niat dalam bentuk ucapan tertentu. Ingat, syariat itu adalah miliknya Allah, dan yang berhak untuk menyampaikan syariat itu orang yang telah dipilih Allah. Siapakah? Baginda Rasulullah SAW. Maka syariat kita laksanakan jika memang itu perintah dari Rasulullah SAW atau apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau apa-apa yang telah dilakukan oleh sahabat, kemudian Rasulullah tahu tapi beliau tidak menegur, beliau diam. Ini namanya takrir, menguatkan. Jadi perbuatan sahabat itu akhirnya menjadi hukum seperti itu. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu subbab sikap dalam melaksanakan sholat. Sikap ialah pengaturan posisi tubuh. Yang dimaksud dengan sikap dalam melaksanakan sholat adalah cara mengatur posisi tubuh terhadap tempat berpijak. Berikut di bawah ini dalil-dalil yang menerangkan cara bersikap dalam melaksanakan sholat. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 239. 238. Dilihat mana salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, peliharalah oleh kalian, ya, peliharalah, dibaca biar banyak-banyak ya, karena kita ini tidak biasa kamu. Hafizu, peliharalah alas sholawati, atas semua sholat-sholat. As-sholawat itu jamak, berarti yang diperlukan sini maksudnya seluruh sholat, terutama sholat yang lima, yang wajib. Wassolatil wusta, dan sholat wusta. Jadi sholat wusta ini merupakan para ibu, kalau kita melihat di mana di hadis-hadis yang lain itu adalah al-wusta ini sholat asar. Ada juga yang mengatakan sholat isya, tapi insya Allah lebih rajih yang mengatakan adalah sholat asar. Wa qumu, dan berdirilah kalian lillahi, karena Allah, qanitin, dengan secara tunduk. Jadi dari ayat ini jelas tempat berpijak saat kita sholat adalah berdiri. Ya, hukumnya pertama dalam keadaan normal wajib berdiri. Ingat, dalam keadaan normal jika tidak ada sesuatu ilah maka tidak sah orang yang sholat duduk. Tetapi kalau sholat sunnah itu boleh, karena telah dicontohkan oleh Rasul. Di sini kita membicarakan sholat wajib. Maka sholat wajib berdiri merupakan rukunnya, harus berdiri, ya. Kecuali bagi orang yang ada rukshoh, mungkin yang sakit dan sebagainya. Jika orang sehat
wajib berdiri. Bahkan seorang ulama mengatakan kalau di atas kendaraan yang memang goyang-goyang, kalau untuk sholat wajib, untuk takbir ihram berdiri dulu usahakan kalau bisa, baru duduk seperti itu. Kalau untuk sholat wajib, tapi kalau untuk sholat sunnah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit boleh duduk. Hanya di sana terangkan pahalanya berkurang. Orang yang berdiri pahalanya mungkin 100, yang duduk 50, mungkin yang berbaring lebih kurang lagi, ada hadisnya. Baik, sekarang kemudian yang B, yang hadis Nabi ya. An Imran bin Husain, dari Imran anaknya Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Sholli, salatlah kamu qa'iman, secara berdiri. Ini perintah dari Rasulullah. Sholli, oh ya, keliru. Oh ya, maaf. Kalah. Sholli. Tulisannya dirubah ke bawah, anunya apa? Pastinya ada di kertas. Padanya. Salatlah kamu qa'iman, secara berdiri. Fa'in lam tastati, fa'in maka jika lam tastati kamu tidak mampu, maksudnya tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka sholatlah secara duduk. Jadi boleh duduk. Jadi orang yang sholat duduk wajib karena adanya ilat. Ingat, kalau kita melaksanakan sholat wajib, orang yang sholat duduk wajib karena adanya ilat. Apa ilatnya? Mungkin sakit, mungkin to'ota lenyelo seperti itu, sehingga duduk seperti itu. Kalau beres, sehat, tidak sah orang sholat wajib dengan cara duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Mau sakit, mau sehat, sholat sunnah boleh. Fa'ilam tastati, maka jika kamu tidak mampu, fa'ala zanbin, maka di atas zanbin ini adalah perut, maksudnya dengan cara tidur seperti itu. Boleh tidur. Jadi ibu-ibu, para bapak, sholat itu mudah ternyata. Memang secara awal sholat itu harus berdiri. Tidak mampu boleh duduk. Duduk tidak mampu boleh tidur seperti itu. Makanya kalau kita punya keluarga sakit, para bapak dan para ibu, terutama jika sakitnya sudah keras, usahakan posisikan orang yang sakit ini kepalanya ada di utara atau ada di timur. Kenapa? Kalau nanti kepalanya ada di utara, maka tinggal miringkan kanan. Kalau mau sholat, ganjel lambung sebelah kiri sehingga dia akan miring ke kanan, miring ke kiblat. Tapi kalau posisinya dia kepalanya ada di timur, maka tinggal tinggikan bantalnya. Sehingga usahakan saat sholat wajah berusaha sebisa mungkin menghadap ke kiblat, baik dengan miring maupun dengan meninggikan kepala. Yang lagi, kalau ada keluarga kita yang sakit, jika sudah sakitnya keras, maka diusahakan posisikan kepala si sakit ada di utara atau ada di timur, ada dojo atau macet temor begitu. Kalau ada ke timur, cukup meninggikan kepalanya, dikasih bantal. Kalau pas ada ke utara, cukup dimiringkan ke kanan, mungkin diganjel guling di sebelah lambung kirinya, sehingga dia sudah agak miring begitu. Baik, keterangan menyimak hadis Nabi di atas, dalil hadis nomor 2, maka ibadah sholat harus dilaksanakan dengan sikap berdiri, kecuali ada hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak dapat mengambil sikap berdiri, maka ibadah sholat dapat dilaksanakan dengan duduk maupun berbaring. Jadi tidak ada alasan kita sakit karena sakit tidak mengerjakan sholat. Cara yang benar, melok bisa abajan matar, abajan todu. Melok bisa abajan todu, abajan tedu. Melok bisa abajan tedu, abajan
Oke, betul. Berarti orang nate. Jadi sholat itu tidak pernah gugur. Separah apapun rasa sakit tidak gugur selama dia akalnya masih sehat seperti itu. Baik. Sekarang kesimpulan sikap dalam melaksanakan sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu berdiri, duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Yang tiga, berbaring bagi yang tidak mampu duduk. Baik, sekarang, nah kalau ini saya menurunkan sebuah hadis juga. Gimana cara sholat sambil duduk? Ya, cara sambil duduk. Karena saya lihat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lihat di kalangan masyarakat. Tidak ada itu dulu. Ini saya ini dalam keadaan normal, duduk normal, maka sebuah hadis an Aisyah taqolat, dari Aisyah qolat, dia berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau sholat mutarabbi'an, secara bersila. Jadi Nabi itu kalau sholat duduk dengan cara bersila. Ingat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada bagi diri kalian itu, bagi Rasulullah itu adalah uswah, contoh yang baik. Jadi Rasulullah kalau duduk, beliau duduknya dengan bersila. Bersila gimana? Ya namanya bersila sudah umum. Gimana cara bersila? Kalau mampu. Kalau tidak mampu bersila, ya baru terserah. Kalau ibu-ibu kita dalam keadaan sehat, ingin sholat duduk, kalau sholat sunnah ya maksudnya, maka karena kita sehat, maka disunahkan sholatnya dengan cara duduk. Namun saya mohon maaf, hadis yang pertama ini saya lupa riwayatnya, riwayat siapa, makanya saya kemarin cari-cari lagi sampai bingung, saya hampir tidak berani menjelaskan hadis ini karena saya lupa riwayatnya. Tidak saya tulis, begitu cari angel ternyata. Saya nukil hadis yang kedua sekarang. Saya nukil di Fathul Bari buku 4 halaman 653. Ini hadis riwayat Bukhari. An Abdurrahman Ibnul Qasim, dari Abdurrahman anaknya Qasim, an Abdillah, dari Abdullah anaknya Abdillah. Jadi orang dulu itu banyak yang namanya Abdillah ya. Annahu, bahwasanya dia Abdullah, akhbarahu, dia mengabarkan pada Abdurrahman, annahu, bahwasanya Abdullah, karena dia yaro, melihat Abdullah Umar ya, Abdul Umar radhiyallahu anhu, ya tarabbal, dia bersila fis sholati, di dalam sholat, idza jalasa, apabila dia sholat duduk. Maka insya Allah saya sudah sangat berani menyampaikan hadis yang tadi itu, karena di sini ada sahabat yang merasakan. Tidak mungkin sahabat Ibnu Umar ini sholat sambil duduk kalau dia tidak pernah melihat Rasulullah sholat sambil duduk dengan cara bersila. Tapi tadi yang di atas saya lupa nyatet ruangnya siapa. Dicari lagi susah ternyata, karena memang kitabnya banyak. Tapi dari hadis yang kedua ini, para bapak dan para ibu, jelas dalam keadaan normal orang yang sholat duduk usahakan dengan bersila. Entah nanti kaki kanan di depan atau kaki kanan di kiri, tak jadi masalah. Intinya bersila. Atau silanya ditumpuk begini atau gimana, terserah. Intinya bersila. Barulah kalau tidak bisa bersila, duduknya terserah. Sama dengan duduk itu kalau sholat itu adalah berdiri. Berdirinya jelas ya. Tumpuan kaki, dua kaki harus ada di bumi. Tidak boleh terangkat salah satunya. Namanya tidak berdiri itu kalau diangkat satu-satunya. Ya, setengah berdiri. Baik. Karena ini sudah ada lah dan saya banyak, karena saya lihat ini para bapak ya, nanti di kitab sholat ini banyak yang saya tulis hadis-hadis
yang saya lihat terjadi banyak kesalahan di masyarakat. Jadi makanya kalau saya lihat orang itu sehat, cara sholatnya tidak bersila, ini salah. Makanya para bapak dan para ibu, terutama para dai, kalau mau melihat memang ada orang ini, sampaikan bahwa Rasulullah itu kalau sholat duduk dengan cara bersila. Kalau suatu saat nanti dia diminta hadisnya, monggo silakan hubungi saya, kita catatkan. Tapi alangkah baiknya kalau saya terterang untuk menghindari mudarat, tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada orang itu dengan lisan. Mesti saya tulis hadisnya, saya kasihkan. Nah ini contohnya misalnya orang yang tidak mau berdiri, tidak pernah ngomong saya tulis hadisnya, saya kasih. Gimana komentarnya dia? Oh alam, saya katakan hadis ini saya catat di sunan segini-gini, saya jelaskan di ininya. Kalau memang dia melaksanakan, alhamdulillah. Tidak, maka kewajiban saya telah gugur. Karena kata Rasulullah, kata Allah, fadzakir, maka berilah peringatan, innama anta mudzakir. Sesungguhnya hanya kamu itu sebagai seorang pemberi peringatan. Apakah peringatan saya diterima atau tidak? Terserah. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, maka telah gugur. Saya sebagai seorang muslim saling tawasau, saling mengingatkan. Barangkali mungkin itu. Barangkali ada sedikit pertanyaan. Monggo. Kalau nanti saya jawab. Kalau tidak, ya kita jawab bersama-sama. Ada ibu-ibu yang ingin tanya? Terkait dengan itba. Apa itu? Itba. Mutaba'ah. Oh. Apakah ketika kita mendengar sebuah hadis dibacakan, kemudian kita mengikuti tanpa melihat teksnya di kitab yang menjadi rujukan, apakah ini sudah dikatakan itba atau tidak? Makasih Mas Diron. Ini ada pertanyaan dari Mas Diron. Mas saya mutabi ya. Mutabi itu adalah orang yang mengikuti. Kita melihat, mendengar orang membacakan hadis, kemudian dia melihat teksnya, apakah ini sudah disebut itba atau tidak, gitu Pak Mas Dironnya. Baik, jadi kalau saya lihat dulu Mas Diron, lihat dulu. Kalau orang membacakan hadis, misalnya dibaca seret, kemudian rawu Muslim, kalau saya masih ragu, karena banyak sekali rawu Muslim itu di mana. Ternyata banyak juga di kitab kita kekeliruan dulu. Tapi kalau jelas misalnya contohnya seperti saya ini, misalnya saya catat ini Fathul Bari buku 4 halaman ini yang saya baca tadi ini, Rawahu Bukhari dinukil di Fathul Bari buku keempat halaman 653. Fa insya Allah itu lebih sudah tenang. Kenapa? Karena rujukannya lengkap. Karena sebetulnya sebuah hadis ini yang penting itu. Makanya kenapa dulu teman-teman ini waktu buat, mungkin ini masih ada Pak Suli, Pak Hajin dan Pak Nipah dulu, kita ini sering mengerjakan sholat. Kita tahu hadisnya, tapi kita tidak tahu ini riwayat Muslim, riwayat Bukhari, riwayat ini. Kita kan belum tenang. Makanya kita cari, pastikan. Ternyata disitulah banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Salah satunya adalah, mohon maaf karena ini bicara tentang sholat, orang yang melafadzkan niat. Sebetulnya banyak hadis-hadis tentang melafadzkan niat itu. Di sana riwayat Nasai, riwayat gini. Tapi tidak dijelaskan Nasai di mana. Ternyata begitu digolek Nasai sampai robek buku Nasainya tidak ada. Derajatnya berarti hadis itu adalah palsu. Kalau kita melihat pemalsu hadis itu dulu, kita lihat sejarahnya, paling tidak satu orang memalsukan hadis 40.000 hadis. Dulu waktu sebelum dipenggal itu ditanya, kamu berapa hadis dipalsukan? Karena udah ada sinyalin. Tadi sudah kata Rasulullah di hadis tadi itu. Jadi siapa saja mayyakul, siapa saja yakun ia berkata alayya atasku malam akul, terhadap apa yang tidak aku katakan, ini adalah nubuahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah paham bahwanya kelak banyak pemalsu hadis. Karena hadis ini memang tidak dijamin oleh Allah.
Jadi hadis ini tidak ada jaminan dari Allah bahwa hadis ini akan terjaga, tidak. Yang terjaga itu adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tidak bisa dipalsu. Sedangkan hadis dari awal sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa kelak akan banyak orang yang mengatakan sesuatu yang disebutkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu tersebut. Gimana? Jadi terus terang kalau saya membaca hadis Muslim seperti itu, kalau belum pernah ketemu saya alamannya, saya belum membuat saya tenang, belum berani saya, kecuali jika yang menyampaikan tadi itu adalah orang-orang yang sikoh, ustadz-ustadz yang memang terkenal sikoh. Ini ada ceritanya, ada dulu. Masih ingat tadi dulu kita yang buat kitab soal saja. Padahal yang kita ambil itu adalah kitabnya siapa? Ustadz Ba'abu ya. Bagaimana beliau sikohnya? Begitu diambil, ternyata banyak yang tidak ada di alamat itu. Makanya dibanding lagi. Sudah kalau diajarkan sebagian ditarik lagi. Itu. Karena begitu dicari ternyata banyak ada. Itu di internet jadi susah. Ternyata juga ada yang masuk dengan nama Ustadz Ba'abu Abdullah. Jadi hati-hati terhadap mengamalkan hadis. Jangan pernah begitu mendengar hadis langsung diamalkan, apalagi disampaikan. Khawatir kalau memang kita tertipu, tersalah dan jadi masalah. Tapi zaman sekarang masanya tidak ada alasan untuk tersalah. Kenapa? Banyak sekali ustaz-ustaz di kita. Kita tinggal tanya bagaimana di sini. Saya pandai, wis gampang. Sekarang tinggal tanya, tak gini-gini, sangat mudah sekali. Saya kalau tanya tentang derajat hadis itu sangat mudah. Satu jawabannya dijelaskan, wah bila ternyata saya terjadi. Mungkin itu, barangkali ada yang lain. Baik, kalau tidak ada, marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis taklim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.